Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang standar akuntansi pemerintah pusat. Halo guys, kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Mirna Yulianingsi and you can call me Mirna. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan juga pemateri. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Puspitasari. You can call me Putri. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Triayu Wulandini. You can call me Wulan. Di sini saya sebagai penyaji materi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum membahas pokok, kita overview sedikit mengenai peraturan pemerintah. Penjelasan dari PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia adalah SAP berbasis akrual. Baiklah, di sini kita masuk ke subpokok kerangka konseptual. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut dengan standar. Tujuannya adalah yang pertama penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, kedua penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, ketiga pemeriksa dalam anggota akan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan standar, dan yang terakhir para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Di sini, kita akan membahas entitas. Kalau di sektor privat, perusahaan disebut dengan entitas, maka di sektor publik ada juga yang namanya entitas. Entitas di sektor publik ada dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang kedua, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, basis akuntansi, kedua, prinsip nilai historis, ketiga, prinsip realisasi, keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, kelima, prinsip periodisitas, keenam, prinsip konsistensi, ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap, dan kedelapan, prinsip penyajian wajar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas apa saja akun-akun yang ada di basis kas dan di basis akrual. Basis akrual hanya dilakukan di akun-akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, berdasarkan akun-akun tersebut, basis akrual hanya dilakukan di laporan operasional, neraca, dan laporan ekuitas. Sedangkan untuk di basis kas, akun-akunnya adalah pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Maka dari itu, basis kas hanya diterapkan di laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya, kita bahas subpokok yang kedua, yaitu penyajian laporan keuangan. Sekarang kita bahas jenis laporan keuangannya dulu. Berdasarkan kategori penganggaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah CLK.
Sedangkan berdasarkan kategori sumber pencatatan juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama laporan keuangan primer yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Dan yang kedua laporan keuangan sekunder, terdiri dari laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan tersier yang terdiri dari CALK. Baiklah, sekarang kita bahas laporan keuangan satu persatu. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun utama yang ada di laporan ini ada 6. Yang pertama, pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode 1 tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat, kalau di laporan keuangan sektor private kita kenal laba dan rugi, maka di sektor publik istilahnya diganti jadi surplus dan defisit. Surplus berarti selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit kalau selisihnya kurang atau minus. Yang kelima adalah pembiayaan. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dan akun yang terakhir adalah SILPA dan SIKPA. SILPA merupakan singkatan dari selisih lebih pembiayaan anggaran, sedangkan SIKPA adalah selisih kurang pembiayaan anggaran. SILPA dan SIKPA ini merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode laporan. Berikut ini adalah contoh format laporan realisasi anggaran. Seperti teman-teman bisa lihat, di sana ada pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan, dan SILPA atau SIKPA. Berikutnya laporan kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Contoh formatnya bisa teman-teman lihat di layar. Konsepnya kurang lebih sama dengan perubahan ekuitas, tapi konteksnya adalah anggaran. SAL hanya disusun oleh entitas pelaporan. Berikut adalah laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam suatu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun yang ada di laporan ini terdiri dari yang pertama pendapatan LO, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit non-operasional, yang keempat pos luar biasa, dan yang kelima surplus atau defisit LO. Berikut format laporan operasional. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contoh format laporan perubahan ekuitas bisa teman-teman lihat di layar. Laporan berikutnya adalah neraca. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan ini adalah contoh format neraca. Berikutnya, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikutnya, format laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pada intinya, isinya sama dengan laporan keuangan yang sudah dipelajari, tinggal menyesuaikan dengan akun-akun di laporan keuangan pemerintah. Teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam subbab yang ketiga yang membahas tentang akuntansi aset dan kewajiban. Sesuai dengan PP 71 tahun 2010, jadi di SAP itu ada 5 akun utama yang dibahas secara khusus, yaitu persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan juga kewajiban.
Teman, yang pertama saya akan membahas tentang akuntansi persediaan diatur dalam PSAP 05. Yang digolongkan sebagai persediaan adalah perlengkapan yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah, bahan yang digunakan untuk proses produksi, barang dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan, HPP, dan juga nilai wajar. Oke, yang kedua, saya akan membahas tentang akuntansi investasi diatur dalam PSAP 06. Investasi bisa berupa investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek seperti saham dan obligasi korporasi, deposito, dan surat utang negara. Sedangkan investasi jangka panjang terbagi lagi menjadi dua, yaitu investasi permanen dan juga investasi non-permanen. Investasi permanen adalah penyertaan modal pada perusahaan daerah, dan investasi non-permanen adalah pembelian obligasi. Dan yang ketiga yaitu aset tetap diatur dalam PSAP 07 yang tergolong dalam aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak diketahui, maka pengukuran aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat diperoleh. Yang keempat yaitu konstruksi dalam pengerjaan yang diatur dalam PSAP 8. Konstruksi dalam pengerjaan masuk ke lingkup aset tetap. Akun ini diakui dengan dasar biaya perolehan. Biaya perolehannya terdiri dari termin yang telah dibayar kepada kontraktor, kewajiban yang masih harus dibayar, dan pembayaran klaim kepada kontraktor dan pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu kewajiban. Kewajiban diatur dalam PSAP 9 dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban meliputi yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.